membahasnya dari angka lahirnya. Apakah Pak Immanuel ini memang memiliki otak sebagai seorang koruptor, ataukah dia terpengaruh dengan lingkungannya, kemudian kena imbas dan lain sebagainya? Semuanya itu akan terjawab di angka lahirnya, ya. Angka lahir Pak Immanuel 22 Juli 1975 di Akarut 6. Akarut 6 ini seseorang yang sangat sayang pada keluarganya, sangat perhatian kepada keluarganya. Makanya untuk KPK harus juga menyelidiki keluarga dari Pak Immanuel Ebenezer sampai jauh, keluarga sampai jauh ya, karena di sini angka 6 ini angka yang selalu perhatian, bahkan rela berkorban demi orang yang disayanginya. Makanya dari cucunya, dari orang tua, atau kalau punya dari ipar dan lain sebagainya, pokoknya dari lingkungan keluarga harus diselidiki apakah ada harta yang disembunyikan pada anggota keluarga tersebut. Kemudian juga ada angka di mana perencanaannya dia ini mendapatkan support, mendapatkan dukungan. Nah, juga memiliki kepiawaian dalam berbicara, berorasi, berdiplomasi. Makanya sangat cocok memang kalau Immanuel ini sebagai tim sukses dari calon presiden dan wakil presiden kala itu. Akan tetapi Immanuel ini dia akan bekerja atau dia akan bersusah payah ketika akan mendapatkan keuntungan. Ya, kalau nggak ada keuntungan yang dia inginkan, dia nggak akan mau sebagai jakmania atau sebagai tim sukses maksudnya dari Prabowo Gibran, dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dia nggak akan mau. Karena yang ada dalam pikirannya, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang dari apa yang saya kerjakan. Tuh ya. Juga ada cenderung gampang emosi juga Pak Immanuel ini. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa di angka lahirnya Pak Immanuel ada kode-kode terkait korupsi? Memang ada. Ada angka 4657. 4 itu perencanaan, 6 itu keuangan, 5 itu bermasalah, dan 7 itu adalah pengikut atau seseorang yang pada akhirnya berproses ke masalah hukum. Jadi di sini karena perencanaan terkait masalah keuangan yang bermasalah, yang melanggar hukum, pada akhirnya dia kejerat hukum di sini. Hanya saja teman-teman, di sini di bawah sendiri itu ada angka 189. 18 itu simbol di mana dia mendapatkan tekanan, tapi 9 itu adalah aset. Dalam keadaan menghadapi tekanan, dia tetap akan memiliki aset. Nah, jadi untuk KPK ya, untuk KPK harus sangat jeli dalam mencari tahu hartanya Immanuel itu berada di mana saja. Karena di sini di hari tuanya dia masih memiliki banyak aset loh. Tapi ya begitu, ada kesandung masalah hukum karena korupsi itu tadi. Dia merencanakan sesuatu yang bermasalah, pada akhirnya dia kejerat hukum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang di Immanuel Ebenezer ini di angka lahirnya ada kode-kode di mana dia bisa melakukan sesuatu yang melanggar aturan terkait masalah keuangan. Nah, kalau misalnya kalian memiliki kode yang seperti ini, apakah bisa dihindari? Ya bisa. Yang pertama tentu harus kuat mentalnya, imannya kuat untuk tidak terpengaruh melakukan sesuatu yang seperti itu, agar tidak tergiur melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi kalau Pak Immanuel ini di politik memang sudah cocok karena dia pandai berbicara, juga dia apa yang direncanakan akan mendapatkan dukungan seperti itu. Makanya Pak Jokowi juga demen, terus Pak Prabowo Gibran juga demen ya toh,
Jadi begitu dia berhasil menggantarkan Pak Jokowi sebagai presiden, dia diangkat mendapatkan jabatan. Kemudian setelah Pak Prabowo dan Gibran sukses sebagai presiden, dia diangkat juga sebagai staf pembantu Menteri Tenaga Kerja. Nah, ada berita bahwa HP-nya dia diketahui disembunyikan di plafon rumah. Yang ingin saya prediksi di sini adalah HP Pak Immanuel itu kenapa disembunyikan? Pastinya ada data-data rahasia, percakapan dengan seseorang dan lain sebagainya. Apakah percakapan itu nanti bisa membuat katakanlah orang besar tersangkut di dalam kasus ini? Apakah seperti itu? Ataukah percakapan hanya sebatas dia dengan yang ada kaitannya masalah tenaga kerja, tidak ada kaitannya dengan yang lebih di atasnya? Mari kita. Ada petunjuk apakah dari HP-nya Immanuel Ebenezer ini? Kenapa kok sampai disembunyikan? Tentunya ada sesuatu hal yang bisa menjadikan pencerahan atau titik terang, hartanya terhubung dengan siapa dan lain sebagainya. Pastinya kan seperti itu. Saya ambil langsung 5 kartu ya. Ada petunjuk apakah dari HP-nya Immanuel ini? Ada simbol bulan kecil dan bulan besar. Antara siang dan malam ya, ada simbol siang dan malam. Dua hal yang bertentangan. Permainan catur, permainan judi. Seseorang lagi berusaha untuk menembak atau memanah kuda, target kayak gitu ya. Menjadikan target dia itu. Ada simbol kemakmuran di sini. Ada orang yang sedang dipuja-puji. Nah, dari kelima kartu ini, ternyata dari HP-nya Immanuel ini ada hal-hal yang bisa diketahui, yaitu ada dua sisi di dalam kehidupannya. Jadi di HP-nya itu bisa sisi baik dan sisi buruk akan terungkap di HP-nya. Ada data-data yang bisa dibilang melanggar hukum, sepak terjangnya yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Ada dua hal di sini ya, hitam dan putih. Dua hal yang ada di dalam HP-nya tersebut. Dan juga terkait dari gambling, permainan. Nah, permainan ini ibaratnya dia melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Dan permainan ini bisa merugikan dia kalau ketahuan seperti saat ini. Tetapi kalau tidak ketahuan, dia akan ada kemakmuran yang luar biasa. Nah, dan karena permainannya itulah pada akhirnya dia menjadikan target KPK. Akan tetapi di sini teman-teman, ternyata ada sosok seorang yang bisa dibilang seorang yang memiliki pengikut dan lain sebagainya, yang berbondong-bondong menuju orang ini. Nah, apakah dia nanti akan ditolong oleh seseorang ini? Saya penasaran terkait dari orang ini ya, seorang pemuka yang didatangi oleh orang banyak, yang memberikan makanan dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Banyak orang yang berkunjung ke tempatnya. Ini ya, apakah orang yang berkarisma ini nanti akan menolong dari Immanuel Ebenezer? Tidak. Immanuel akan memanggul sendiri masalah yang dihadapi. Ya, dilambangkan seseorang yang memanggul tas besar ini dan berjuang merangkak menuju ke atas ini. Jadi dia akan ditinggalkan walaupun dulu dia berjasa,
buatnya, tapi pada akhirnya ditinggalkan karena apa yang sudah dilakukan tersebut. Apakah perbuatan dari Immanuel ini diketahui oleh orang besar? Nah, orang besar ini tentunya orang yang di atas-atasnya ya. Apakah diketahui? Sepertinya ada diketahui. Tapi setelah adanya kasus ini, makanya di sini ada perpisahan, cuci tangan dan lain sebagainya. Simbol dari dua orang yang melambaikan tangan, kemudian juga ada simbol petir. Jadi setelah adanya proses hukum ini, pada akhirnya orang-orang yang tadinya entah mengetahui, entah ikut dan lain sebagainya, pada akhirnya untuk cuci tangan dan membersihkan dirinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Jadi dari beberapa kartu ini saya bisa mengartikan dari HP tersebut akan banyak diketahui petunjuk-petunjuk terkait dari sepak terjang Pak Immanuel Ebenezer yang main kurang bagus atau main yang bisa melanggar hukum dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah menjadikan target dari KPK. Akan tetapi di sini setelah dia masuk sebagai tersangka di KPK, pada akhirnya orang-orang yang dulunya diuntungkan atau orang-orang yang mengenal dekat dengannya, pada akhirnya cuci tangan dan tidak mau membantu dia, juga tidak mau mengambil risiko untuk menolong dia dan lain sebagainya. Jadi ya Pak Immanuel Ebenezer akan menghadapi masalahnya sendiri di sini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah terkait dari asetnya, dimana kalau dari angka lahirnya ini walaupun dia mengalami tekanan, tetapi dia juga tetap kaya di akhir hayatnya nanti. Nah, apakah ada harta benda yang masih disembunyikan, aset yang disembunyikan, ataukah setelah dia keluar nanti dia akan semangat bekerja kembali dan lain sebagainya, kemudian memiliki aset yang banyak? Bisa jadi seperti itu juga ada kemungkinan ya.